Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kansa Hafidah dengan NIM K1221041 dan rekan saya Syifa Rahmi Fauzani dengan NIM K1221074. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah statistika, yakni mengenai analisis uji komparasi dua kelompok dependen. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai penelitian dalam bidang aspek kognitif dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SDN Praon. Dengan rumusan masalah kami yakni, adakah perbedaan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode berbasis proyek pada siswa kelas 5 SDN Praon, dengan hipotesis bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis proyek pada siswa kelas 5 SDN Praon. Pada aspek kognitif ini, kami mendapatkan data dari skor pretest dan skor post-test siswa kelas 5 SDN Prayon yang berjumlah sebanyak 10 siswa dengan rincian nama yakni Amelia, Angga, Arvika, Karamel, Dani, Dina, Farah, Vina, Kimberly, dan Zayan. Dengan skor pretest yang kami sebut dengan X1 dengan Amelia sebanyak 25, Angga sebanyak 20, Arvika 70, dan seterusnya. Lalu skor pretest ini atau X1 ini kami kuadratkan menjadi Amelia dengan skor pretest X1 sebanyak 25 kami kuadratkan menjadi 625, lalu Angga dengan skor pretest 20 kami kuadratkan menjadi 400 dan seterusnya. Lalu pada skor post-test kami juga melakukan hal yang sama dengan rincian post-test sebagai berikut yakni 90, 80, 85, 55, 60, 70, 75, 80, 60, dan 65 dengan nilai X2 yang kami kuadratkan yakni sebanyak 8.100, 7.225, 6.400, dan seterusnya. Nah, skor pretest ini kami jumlah. X1 kami jumlah mendapatkan jumlah sebanyak 455, sedangkan X1 yang kami kuadratkan berjumlah 23.375, sedangkan skor post-test X2 kami jumlah mendapatkan hasil sebanyak 720 dan X2 yang kami kuadratkan mendapatkan jumlah yakni 53.100. Nah, setelah kami menjumlahkan ini juga kami menghitung skor simpangan dengan cara X2 dikurangi X1, yakni contohnya pada siswa Amelia. Skor X2 adalah 90, lalu dikurangi X1 25, sehingga mendapatkan hasil 65. Seperti halnya pada Angga dengan nilai X2 sebanyak 85, lalu kami kurangi dengan nilai X1-nya yakni 20 dan mendapatkan hasil 65. Dan seterusnya. Lalu hasil dari skor simpangan ini kami kuadratkan yang menjadi X kuadrat. Seperti halnya 65 yang dikuadratkan mendapatkan hasil 4.225, 10 yang dikuadratkan menjadi 100, 25 yang dikuadratkan menjadi 625, dan seterusnya. Dengan jumlah skor simpangan sebanyak 265 dan jumlah X2 sebanyak 11.625. Nah, ini tadi skor pretest kami mencari rata-ratanya, mencari X-barnya dengan rumus jumlah nilai dibagi jumlah siswa, yakni 455 dibagi 10 siswa mendapatkan angka 45,5. Lalu untuk skor post-test X2 jumlahnya kami bagi dengan jumlah keseluruhan siswa, yakni 10, sehingga 720 dibagi 10 akan mendapatkan hasil 72. Selanjutnya kami melakukan uji hipotesis untuk mencari T0. Lah, T0 ini rumusnya untuk dependen ya. Ini adalah X bar 2 min X bar 1, yakni rata-rata per akar sigma D kuadrat min sigma D per N dikuadratkan, lalu dibagi per N min 1. Ini adalah rumus untuk dependen ya. Lalu untuk mencari T0 sama dengan kita masukkan angka-angkanya. X bar 2 tadi berjumlah sebanyak 720 dikurangi X bar 1, yakni 455. Dibagi per akar
D dikuadratkan yakni 11.625 dikurangi D dikuadratkan per N. Jadi D-nya tadi berjumlah 265 per N. N ini adalah jumlah siswa sehingga mendapatkan 10. Lalu kita kuadratkan dan kita bagi lagi per N-1. Jumlah siswa 10, 10 min 1. Sama dengan ini kita kurangi hasilnya menjadi 265, lalu akar dan 265 per 10 dikuadratkan mendapatkan hasil 7022,5. 10 dikalikan dengan 9 mendapatkan hasil 90. Lalu T0 sama dengan 265 per akar. Ini dikurangi dengan ini mendapatkan hasil 4602,5 per 90 sama dengan 265 per akar 51,138 dan mendapatkan hasil yakni 265 per 7,15 sehingga hasil akhirnya menjadi 37,06. Nah, lalu setelah hasil T0 ini kita temukan, selanjutnya adalah kita melakukan interpretasi terhadap hasil analisis. Nah, kita sesuaikan dengan T-tabel. Dengan nilai ini tadi, kita N-1, yakni jumlah siswa dikurangi 1 sama dengan 9. Dengan tabel signifikansi sebanyak 5%, yakni 0,05. Nah, jika dihitung pada T-tabel, maka sesuai T-tabel ini akan menghasilkan angka sebanyak 2,262. Sedangkan T-hitung tadi kami mendapatkan angka sebanyak 37,06. Sehingga 3706 lebih besar dari T-tabel, yakni 2,262. Ya, ini T0 lebih besar dari T-tabel. Nah, sehingga interpretasi hasil analisisnya apa? Hipotesis 0 yang tadinya berbunyi bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode berbasis proyek pada siswa kelas 5 SDN Praon ditolak, atau terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode berbasis proyek pada siswa kelas 5 SDN Praon. Kemudian ada aspek afektif dengan judul penelitian yaitu pengaruh pengadaan pojok baca terhadap minat baca dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 SDN Praon. Dengan rumusan masalah, adakah perbedaan prestasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode berbasis proyek pada siswa kelas 5 SDN Praon? Dan hipotesisnya yaitu tidak ada pengaruh minat baca antara sebelum dan sesudah penciptaan pojok baca terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN Praon. Selanjutnya, terdapat data yang kami kumpulkan dari aspek afektif tersebut dengan skor pretest yang kami sebut X1, skor post-test yang kami sebut X2, skor simpangan, dan kuadrat dari skor simpangan. Skor pretest atau X1 kami mendapatkan 40, 65, 50, 55, dan seterusnya. Kemudian X1 kami kuadratkan dengan rincian 1600, 4225, 2500, 3025, dan seterusnya. Jumlah dari X1 yaitu 555, sedangkan jumlah dari X1 kuadrat yaitu 31.425. Kemudian untuk skor post-test, kami menyebut X2, yaitu dengan rincian sebagai berikut, 70, 75, 65, 75, 80, 70, dan seterusnya. Kemudian X2 kami kuadratkan pula menjadi 4.900, 5.625, 4.225, 5.625, 6.400, dan seterusnya. Kemudian, skor simpangan yaitu didapatkan dari X2 skor post-test dikurangi X1 atau skor pretest yaitu dengan rincian 30, 10, 15, 20, 30, dan seterusnya. Kemudian skor simpangan tersebut kami kuadratkan menjadi 900, 100, 225,
400, 900, dan seterusnya. Jumlah dari skor post-test atau X2 yaitu 740, sedangkan jumlah dari X2 kuadrat yaitu 50.100 dengan skor simpangan berjumlah 185 dan kuadrat dari skor simpangan yaitu 4.025. Nah, untuk rata-rata dari skor pretest yaitu 555 dibagi 10 yaitu jumlah dari siswa tersebut sama dengan 55,5. Sedangkan untuk rata-rata dari skor post-test yaitu 740 dibagi 10 jumlah siswa sama dengan 74. Kemudian terdapat uji hipotesis dari data yang telah kami dapatkan sebelumnya untuk mencari T0 yaitu 740 dikurangi 555 per akar 4025 dikurangi 185 kuadrat per 10 dibagi 10 kali 10 dikurangi 1 sama dengan 185 per akar 4025 dikurangi 3422,5 dibagi 90 sama dengan 185 dibagi akar dari 782,5 dibagi 90 sama dengan 185 per akar dari 8,694 sama dengan 265 dibagi 2,95 yaitu mendapatkan hasil menjadi 89,88. Kemudian untuk interpretasi hasil analisis yaitu T tabel dengan DB sama dengan N-1 sama dengan 10-1 sama dengan 9. Sedangkan tabel signifikannya yaitu 5% atau 0,05. Nah, berdasarkan T tabel, kami mendapatkan angka sebesar 2,262, sedangkan kami tadi menghitung T0 yaitu mendapatkan hasil 89,88. Jadi, 89,88 lebih besar dari 2,262 atau T hitung lebih besar dari T tabel. Sehingga hipotesis 0 yang berbunyi tidak ada pengaruh minat baca antara sebelum dan sesudah penciptaan pojok baca terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN Praon ditolak atau ada pengaruh minat baca antara sebelum dan sesudah penciptaan pojok baca terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN Praon. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek psikomotorik dengan judul penelitian yaitu pengaruh metode kontekstual dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas 5 SDN Praon. Dengan rumusan masalahnya yaitu adakah perbedaan keterampilan menulis puisi antara sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode kontekstual pada siswa kelas 5 SDN Praon? Dan untuk hipotesisnya yaitu tidak ada perbedaan keterampilan menulis puisi antara sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode kontekstual pada siswa kelas 5 SDN Praon. Nah, kemudian terdapat data yang telah kami dapatkan dari aspek psikomotorik tersebut berupa skor pretest atau X1 dan skor posttest atau X2. Skor pretest atau X1 kami mendapatkan data dengan rincian 70, 65, 75, 70, 65, dan seterusnya. Kemudian X1 kami kuadratkan dengan rincian sebagai berikut 4.900, 4.225, 5.625, 4.900, 4.225, dan seterusnya. Nah, hasil penjumlahan dari data-data X1 ini yaitu 690, sedangkan jumlah dari X1 yang kami kuadratkan yaitu 47.700. Nah, untuk skor post-test atau X2, kami mendapatkan data dengan rincian 75, 80, 85, 80, 85, dan seterusnya. Kemudian X2 kami kuadratkan pula menjadi 5.625, 6.400, 7.225, 6.400, dan seterusnya. Nah, untuk jumlah dari data X2 ini yaitu kami mendapatkan 805, sedangkan jumlah dari X2 yang telah kami kuadratkan yaitu 64.925. Nah, kemudian ada skor simpangan yang kami dapat dari X2 dikurangi X1 atau skor post-test dikurangi skor pretest yaitu 5, 15, 10,
10, 20, dan seterusnya. Kemudian, hasil dari skor simpangan kami kuadratkan pula menjadi 25, 225, 100, 100, 400, dan seterusnya. Nah, jumlah dari skor simpangan yaitu 115, sedangkan jumlah dari skor simpangan yang telah kami kuadratkan yaitu 1475. Nah, untuk rata-rata dari skor pretest atau X1 yaitu 690 dibagi 10 atau jumlah siswa sama dengan 69. Sedangkan untuk rata-rata dari skor post-test atau X2 yaitu 805 dibagi 10 sama dengan 80,5. Selanjutnya adalah uji hipotesis terhadap aspek psikomotorik untuk mencari T0. T0 sama dengan X bar 2 dikurangi X bar 1 per akar sigma D kuadrat min sigma D per N yang dikuadratkan per N-1. T0 sama dengan X bar 2 didapatkan hasil yakni 805, sedangkan X bar 1 mendapatkan hasil 690 per D dikuadratkan mendapatkan hasil 1475 min D per N dikuadratkan yakni 115 per jumlah siswa yakni 10 yang dikuadratkan per 10 min 1 sama dengan hasil ini yakni 115 per akar 1475 dikurangi 115 per 10 dikuadratkan mendapatkan hasil yakni 132,25 lalu 10 dikali 9 mendapatkan hasil 90. Lalu T0 sama dengan 115 per akar 1342,75 per 90 akan mendapatkan hasil yakni 115 per akar 14,92 yakni 115 per 3,86 sehingga mendapatkan hasil akhir T0 yakni 29,79. Selanjutnya yakni adalah interpretasi mengenai hasil analisis dengan nilai T tabel dengan DB sama dengan N-1 yakni 10 min 1 sama dengan 9. Sedangkan tabel signifikansi yakni yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Sehingga T hitung pada tabel sehingga T hitung yang kami hitung tadi yakni 2979. Sehingga T tabel ini menghasilkan sebanyak 2,262 sedangkan T hitung mendapatkan hasil 29,79 sehingga dapat disimpulkan bahwa T0 lebih dari T tabel. Sehingga hasil hipotesis 0 yang berbunyi bahwa tidak ada perbedaan keterampilan menulis puisi antara sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode kontekstual pada siswa kelas 5 SDN Brown ditolak. Atau ada perbedaan mengenai keterampilan menulis puisi antara sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode kontekstual pada siswa kelas 5 SDN Brown. Baik, itu tadi yakni presentasi yang telah kami berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.